Oke, selamat malam sahabat screening saham. Ketemu lagi bersama saya Idris Herkan Apandi dalam membahas saham-saham menarik yang telah diperdagangkan hari ini Senin 4 November 2024. Langsung saja kita masuk ke saham yang pertama yang menarik ya, tentunya di sesi terakhir ya, sesi kedua perdagangan ada pantulan di saham-saham Big Bang ya. Yang pertama BBNI. Saya langsung saja ke chart 30 menit ya. Jadi chart 30 menitnya review buy ya seperti itu. Red average-nya juga mengarah ke atas, artinya apa banyak yang beli. Tapi kita coba lihat secara harian ya, penting juga. Secara harian belum ada ya, belum ada tanda-tanda untuk di review buy karena indikator AI masih jauh ya. Indikator AI masih di harga 5.425, sementara harga sekarang 5.300 ya. Untuk trading, tadi trading singkat ya, 30 menitan harus dipantau. Jadi itu kelebihan atau kekurangan kalau kita trading itu harus memantau pergerakan harga. Untuk harian hati-hati, masih hati-hati ya karena daya jualnya masih arah bawah ya. Belum ada tanda-tanda akumulasi yang cukup besar ya di BBNI. Kemudian kalau kita lihat asingnya hari ini bagaimana BBNI, bisa Bapak Ibu lihat di aplikasi Stockbit ya. BBNI masuk ya. BBNI ada masuk sekitar 50,9 miliar ya. Kemudian RSI-nya, RSI mengarah ke atas ya, tandanya apa? Kalau di bawah ini artinya apa? Jenuh jual ya. Sekarang fasenya akumulasi, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan dengan kita screening per data 30 menit ya, kita sama-sama lihat per 30 menit Bapak Ibu yang memantau pergerakan harga di aplikasi TradingView bahwa BBNI reviewnya buy ya, tapi harus dijaga karena beberapa kali ya gagal juga ya. Pernah direview buy tapi gagal lagi ya. Gagal dalam arti ya pembatasan risiko ya seperti itu. Baik, bagi ya Bapak Ibu merasa ini belum yakin ya tinggal tunggu ya pola double bottomnya dapatkan dulu lah ya. Ini kalau nanti kalau lebih yakin nunggu pola double bottomnya ya seperti itu BBNI. Oke, kita lanjut biar cepat, banyak saham yang kita bahas pada malam ini. Lanjut BBRI, kita selesaikan dulu di Big Bang-nya. BBRI kemarin ya kalau kita ikuti perdagangan per 30 menit review buy, kemudian belum mampu, gagal ya, dalam arti gagal kita jualan dulu take profit yang mengikuti AI ya, ikut take profit dan sekarang kita mulai masuk lagi. Nah, sepertinya ini pola double bottom di perdagangan 30 menit. Nah, kalau pola double bottom biasanya jika berhasil breakout ya, breakout dari 4.860 ini, maka arahnya sudah pasti atas ya seperti itu. Mudah-mudahan di bulan awal November ini menjadi bottomnya ya seperti itu. Kemudian kalau kita lihat dari segi perdagangan satu harinya, rate average-nya, ya daya jualnya sudah berkurang. Ini ada akumulasi, tekanan jualnya sudah berkurang ya. Tapi ya Bapak Ibu secara harian ini arahnya belum review buy untuk AI-nya ya, yang jangka panjangnya ya. Dia harus mampu menembus 4.800 dulu baru aman ya, seperti itu. Jadi kalau mau menggunakan AI untuk trading bisa gunakan chart per 30 menit. Nah, untuk AI secara harian ya, ini daya jualnya ya, daya jual tekanan jualnya sudah berkurang ya. Seperti itu, coba kita lihat. Nah, sudah arah atas, artinya ada perlawanan ya. Ada perlawanan daya akumulasinya ya. Sudah membentuk huruf I, maka kemarin ya, kemarin sempat menyentuh di minus 92 ya. Minus 92. Ini
Ini yang terparah jualannya ya. Sekarang sudah diakumulasi kembali ya. Seperti itu. Oke, kita coba lihat di aplikasi Stockbit-nya bagaimana BBRI. Apakah sudah diakumulasi asing? Sudah diakumulasi asing walaupun tipis ya. Hanya asing net buy-nya 66. Setidaknya asing sudah tidak jualan lagi yang membuat harga saham ini makin turun ya Bapak Ibu, seperti itu strateginya. Kita gunakan strategi untuk sementara ini adalah trading jangka pendek per 30 menit ya. Jadi Bapak Ibu memang risikonya ditunggu aja ya, ditunggu, jangan sampai lengah ya seperti itu. Jika ada pembalikan arah terpaksa Bapak Ibu take profit walaupun tipis ya seperti itu. Oke, lanjut ke saham berikutnya BMRI. Pada hari ini bagaimana BMRI? Data perdagangan per 30 menit sama ya. Ini udah membentuk pola double bottomnya di BMRI. Tapi masih diingat, ini adalah perdagangan per 30 menit. Sewaktu-waktu disclaimer bisa berubah setiap 30 menit sekali ya, seperti itu. Kita coba lihat perdagangan per harian ya. Apakah sudah melewati indikator AI? Masih jauh ya. Kalau kita lihat indikator AI-nya di harga 6.900, sementara harga sahamnya masih berada 6.750. Jadi secara harian belum direview untuk buy ya. Seperti itu. Kemudian kalau kita lihat daya jualnya bagaimana? Daya jualnya mulai ada pembalikan arah ya, seperti itu daya jual secara umumnya ya. Tetapi saya kurang yakin ya, pembalikan arahnya baru tipis ya. Seperti itu. Untuk asing bagaimana? Asing di BMRI masuk walau tipis juga ya, 55 miliar sepertinya ada akumulasi. Tetapi ya hati-hati ya, hati-hati musim sekarang, besok juga ada pemilu di Amerika. Nah, sejarah ya, sewaktu itu Donald Trump menang waktu itu, tetapi market di Amerika itu malah menyambut minus ya, indeks gabungannya ya seperti itu. Jadi ya hati-hati, takut terulang lagi ya seperti itu respon marketnya ya. Untuk itu lebih banyak wait and see, dia tidak terlambat juga kalau wait and see ya seperti itu. Untuk RSI-nya memang mengarah ke atas ya, jenuh jualnya sudah cukup lah menurut saya ya. Memang harusnya ada pembalikan arah ya di bulan November, apalagi laporan keuangannya baik itu BNI, BRI, Mandiri, BCA bagus ya. Oke, yang terakhir dari Big Bang ada BBCA ya. Bagaimana perdagangannya secara harian ya, secara harian hati-hati ini, secara harian hati-hati kenapa? Masih dalam fase distribusi ya, belum berhenti distribusinya. Pernah berhenti di minus 70 ya secara kumulatif, hati-hati. Tetapi kalau kita ingin trading ya gunakan perdagangan 30 menit, reviewnya adalah buy ya seperti itu, tetapi harus dijaga. Kenapa? Ini terlalu banyak masuk dan jualannya. Bisa-bisa kita rugi di administrasi broker ya. Ya, seperti itu. Lebih baik ya, amannya seperti apa? Amannya ya kita gunakan per hari ya. Per hari belum direview untuk buy ya, seperti itu. Untuk direview di buy, dia harus mampu menembus 10.525 ya, seperti itu. Oke, demikian di Big Bang. Kalau asing bagaimana, BBCA apakah masuk?
BBCA keluar ya, keluar 100 miliar ya cukup. RSI-nya masih berada di bawah. Ini belum menemukan titik jenuh jualnya. Baru aja diakumulasi sekarang sudah arah bawah lagi. Tetapi zona ini ya zona yang sangat menentukan. Kalau sudah di bawah 40 artinya tekanan jualnya sudah mulai berkurang ya seperti itu. Oke, demikian di saham Big Bang. Kita lanjutkan ke saham bank lapis duanya. Bank lapis duanya ada BRIS. Bagaimana BRIS? Kenapa kita awali dari Big Bang ya pembahasannya? Karena gini ya, secara logika suku bunga tanggal 7 di Amerika akan diturunkan 25 basis poin. Nah, yang sensitif terhadap suku bunga itu adalah di perusahaannya perbankan ya seperti itu. Maka kita tahap awalnya Big Bang. Untuk BRIS secara harian masih ya fasenya distribusi ya. Ini nampak dari red average ini belum ada arah atas ya seperti itu. Tetapi yang trading bisa gunakan data per 30 menit ya. Nah, hati-hati juga untuk trading ini cuannya masih tipis ya. Baru aja masuk sudah dijual lagi ya. Artinya dalam fase ini adalah sideways ya seperti itu. Bagaimana asingnya di BRIS? Keluar ya, keluar tipis 5 sekian miliar ya, seperti itu. Arah RSI masih di bawah, belum ada tanda-tanda akumulasi yang cukup besar ya. Seperti itu wait and see. Kemudian lanjut kita ke BBTN ya. Bagaimana BBTN secara trading 30 menit dijual dulu. Nah, ini menjadi kesempatan Bapak Ibu yang ingin menjaga. Jadi kalau arahnya bawah, apalagi BBTN ya, PBV-nya masih rendah ya, seperti itu. Ini ini arah bawah. Jadi Bapak Ibu bisa dipantau siap-siap untuk masuk ya. Karena apa? Support ini sudah lewat ya. Yang terakhir memang di 1350 dijaga aja ya, seperti itu. Jadi kalau mau trading ya pantau aja 30 menit. Datanya gunakan AI Lorentzian Classification ya seperti itu. Nah, kalau saya gimana? Saya jangkanya jangka panjang. Jadi memantaunya nunggu data harian karena nggak mau kita nggak sempat memantau market setiap waktu. Jadi seperti itu. Jadi amannya wait and see, tunggu keadaan politik mulai mereda walau di dalam negeri maupun di luar negeri ya. Apalagi ini adalah musim laporan keuangan ya. Seperti itu. Coba kita lihat kenapa turun nih. Aneh juga di BBTN ya. Di BBTN asing apakah keluar? Ya, asingnya keluar berturut-turut sudah hampir 2 minggu perdagangan ya, walaupun keluarnya kecil. Jadi kita coba lihat di laporan keuangannya ya, di kayak statistik benar BPTN kenapa turun ya, laporan keuangannya turun drastis ya dari 330 miliar Q3 menjadi 67 miliar per kuartal. Net income-nya ya dibanding 2023 malah turun jauh ya. Seperti itu ada respon yang normal dari market. Kalau kita lihat EPS-nya berapa? EPS-nya 30. Oh, sorry. Kecepatan saya ini GGRM ya. BBTN belum, BBTN. BBTN belum keluar ya, sorry.
Terganggu tadi. Sorry, belum keluar ya. Nah, kita dada dulu teman-teman sahabat screening saham. Ini nih dia. Oh, bah, 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 bah. Ya, main dengan kakak dulu. Papa buat video sebentar lagi. Ya, kita tunggulah ya. eh Laporan Q3-nya sepertinya ya. Kalau harga saham turun ini, apakah ada bocorannya ya bahwa Q3 akan turun? Oke, lanjut kita dari sektor bank swasta ya. Ada BNGA. BNGA secara harian reviewnya sell ya, tetapi Bapak Ibu yang trading bagaimana? Nah, waktunya buy pula ya. Tetapi hati-hati ya, terlalu dekat buy dan sell-nya, jadi wait and see aja lebih aman ya, seperti itu. Ini arahnya juga secara harian masih distribusi ya, rate average-nya masih di distribusi. Oke, kita lanjut lihat asingnya di BNGA. Bagaimana asingnya? Asingnya jualannya cukup berhari-hari ya, seperti itu. Oke, lanjut perbankan yang lain ada NISP ya. NISP bagaimana pedagang secara harian ada review buy. Arah red average juga arah atas secara harian ya, ini untuk jangka panjang kalau udah secara harian. Tetapi ya coba Bapak Ibu cek lagi lah ya. Benar nggak ini? Karena dekat sekali review sale tiba-tiba buy ya, seperti itu ya. Kalau kita lihat secara trading per 30 menit, ya terlalu mepet juga ya, buy sell-nya. Sekarang ini buy. Ya lumayan kalau ikut trading 30 menit 1330. Sekarang di harga 1375, 35 poin ya. Seperti itu. Tetapi karena admin broker takutnya belum mampu jalan ya musim sekarang ini ya, perpolitikan dan suku bunga belum 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 pasti juga diturunkan, masih ada rapat ya, seperti itu. Jadi wait and see lebih cocok, tapi arah red average-nya sudah biru ya, mengarah atas ya. Coba aja lah jadi strateginya di dis didispersifikasi ya dalam membeli sahamnya, jangan terpaku pada satu atau dua jenis saham. Ya maksimalnya atau minimalnya 10 jenis saham sehingga kita dapat masing-masing saham per portofolionya 10% untuk ditradingkan. Ingat ya, satu, Bapak Ibu yang tidak memiliki kesibukan full full hariannya trading, maka harus ada akunnya trading. Tetapi harus juga ada akunnya investing. Jadi kombinasikan ya, minimal 50-50 ya untuk trading dan investingnya ya. Strateginya seperti itu ya. Oke, lanjut apalagi ya? BTPS. Bagaimana BTPS? Bank Syariah di review sale-nya secara hariannya ya, belum ada pembalikan arah lagi, tetapi secara 30 menit kita lihat sudah lama sekali belum ada review buy lagi. Ini bisa jadi ya laporan keuangannya ya. Ntar dulu ya, kalau red average satu
Ini masih arah distribusi ya. BTPS apakah asingnya keluar terus? BTPS coba kita lihat. Ya, ya. Ini hati-hati keluar terus nih. Ini yang memberatkan ya, memberatkan harga sahamnya untuk naik. Tetapi untuk RSI-nya udah berada di wah minus di posisi 24 poin ya. Ini udah menandakan ini oversold ya. Apa atau jenuh 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 jual ya. Artinya bandar yang jualan di sini dalam keadaan rugi. Ini bandarnya dalam keadaan rugi. Coba kita lihat. Kalau kalau menarik ya dari segi pembagian dividennya menarik ya. Kalau dari segi BTPS, dari segi penghasilannya oh memang ya ada penurunan EPS-nya, laba per sahamnya ya. 37 dari 28 per kuartal di tahun lalu 2023 32 jadi 28. Memang ini respon market lah ya seperti itu. Tetapi yang jelas ini saham tidak rugi, hanya mengalami penurunan pendapatan. Diperkirakan tahun ini Rp133. Kalau dividen 70. Ya dividen yieldnya lumayan ya 6,7%. Ini mengalahkan deposito juga. Tapi ada tapinya. Walaupun 6,7% ya kita juga nggak mau aset kita turun. Untuk itu membelinya ya pastikanlah ya. Ini boleh kalau mau coba buy on support ya. Supportnya ada 2 kali nih, April, April sekali sama Juni. Supportnya di berapa? Di 1000, di seribuan ya, Rp1.015 ya. Ini kalau sekarang kan di 1045. Tinggal 30 poin lagi ya. Ini support kuatnya, tetapi di sini ya, ini total asing yang keluar sudah 46 miliar ya. Masih kecil ya dibanding Big Bang ya seperti itu. Untuk investasi bisa ya karena dividennya lumayan ya. Coba kita day per hari. Coba kita ya. Nih supportnya gimana? BTPS. Tadi sama apa yang saya lupa. Ya BTPS. Kok beda ya supportnya? Oh support dekat ya. Yang ini maksudnya ya. 900 atau 1000-an lah ya. Seperti itu. Kalau secara jangka panjang memang turunnya, wah ini pernah sentuh ini harga 4.000 ya. Waktu waktu November 2021 ya. Sekarang ya turunnya dalam ya. Kita sabar aja menunggu pembalikan arah ya, seperti itu. Kemarin sudah hampir ya, hampir dari di sini 1.200 sudah bisa menyentuh 1.400 lumayan dapat 10 poin ya pernah. Jadi kita trading ini mau sabar juga ya seperti itu. Oke, di bank digitalnya bagaimana? BBYB kita buka BBYB sabar ya. Per day-nya aja jualan ya. Red average-nya masih distribusi. Lanjut Jago. Bagaimana Jago? Ya, jualan juga. Red average-nya distribusi. Apalagi ya, saham Big Bang, Sekelener. Mungkin masih banyak lagi ya, seperti itu. Oke,
Selanjutnya yang aktif berikutnya ya yang posisinya lagi turun itu ada satu saham batu bara ya di Indi ya. Tetapi ya laporan keuangannya turun ya. Indi ini ada pembalikan arah kalau chartnya 30 menit ya. Kalau secara harian jualan masih jauh kalau mau secara harian kita ambil ya. Tapi per 30 menit coba kita lihat ya pernah saya rekomendasikan di sini tapi gagal masuk lagi ya di Indi seperti itu. Tetapi ya trading 30 menit cepat waktunya. Hasilnya juga ya rugi lah, rugi di biaya admin broker lah ya. Kalau total jual dan beli ya 0,45% juga. Jadi harus antisipasinya. Daripada beresiko mending wait and see ya. Karena di Indi ini walaupun PBB-nya rendah dari laporan keuangan Indi bagaimana? Indi. Oh meningkat sedikit, tapi meningkat sedikit dari Q2. Ya, nggak bisa berharap banyak juga. Ini kalau dibanding 1 tahun turunnya jauh. Kalau dulu 1,8 triliun ya sekarang 6 diperkirakan 695 aja. Jadi kalau EPS-nya 100 rupiah, dulu 275. Dividennya 92 dulunya 92. Dividen yieldnya 6% ya seperti itu. Jadi pertimbangkanlah lagi ya. Karena batu bara ya siklikal ya seperti itu. Yang menarik 2 hari berturut ada di Adaro ya. Coba kita cek apakah sudah ketinggian nih. Trading per 30 menit nggak usah dikejar ya. Masuknya di sini udah cuan banyak nih 3940 tetapi kami tidak ikuti ya kita tidak mengamati seluruhnya lah. Harian bagaimana harian? Apakah reviewnya buy lagi ya? Di review buy. Hati-hati ya, berisiko juga ya seperti itu. Hari ini di review buy. Setelah mampu menembus indikator AI-nya ya di review buy. Tapi hati-hatilah. Ini memang buy on breakout-nya ya di 3.900. Ya semoga aja yang punya barang eh, bisa lanjut kenaikannya, tetapi yang belum punya barang wait and see lah dulu ya. Takut berisiko juga ya seperti itu. Kalau ikut AI memang cuannya banyak ya di sini ya. Jadi kita secara mandiri ada AI-nya ya tanpa menunggu informasi stock feed ya, stock feed dari eh, dari kelas saham lah ya. Arah daya daya belinya meningkat ya seperti itu. Apa isunya silakan Bapak Ibu cek sendiri. Di sektor apa lagi kita batu bara masih batu bara ITMG bagaimana? Kita lihat ITMG arahnya jualan ya, sabar Bapak Ibu ya. Ini bagaimana laporan keuangannya nanti Bapak Ibu cek. Ini secara AI-nya aja jualan TMG. UNPR bagaimana? UN bukan UNPR, UNTR, United Tractor. Ini ada batu bara, ada nikelnya, anak usaha dari ASI, wait and see. Ini sideways ya. Belum ada indikator buy maupun sales, wait and see. Kecuali ya di harga 21 ini ya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan
indikator AI-nya namanya adalah Lorentzian Classification. Pilih aja indikator, cari Lorentzian Classification ya. Seperti itu. Yang kedua, ini untuk mengetahui tekanan jual dan arah akumulasi ya. Kalau biru udah berarti sedang diakumulasi. Tetapi kalau masih ini ya, harusnya saya ganti merah, merah sedang distribusi yang cukup seperti itu. Oke, saham yang turun dulunya blue chip ya tadi sudah terbuka di UNPR ya, sudah terbuka tadi. Nah, secara day ini turun ya terendahnya dari sekian tahun ya. Namun belum selesai penurunan jualnya ini ya, karena ini masih arah bawah, belum ada pembelokan ya. Wait and see juga ya. Data per 30 menit ada, dah belum juga. Nah, ini kalau Bapak Ibu gunakan data per 30 menit, ini ada tanda-tanda ya. Sebelum dia kemarin laporan keuangannya sebelum laporan keuangannya keluar ya, yang menyebabkan saham ini roboh ya seperti itu. Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin dibahas sahamnya. Kita hari ini dibatasi waktu juga ya. Saya akhiri ya. Selamat malam.